Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini menceritakan alur cerita dari buku cerita silat yang ada. Karena hanya alur cerita, maka disarankan untuk membaca bukunya secara utuh. Untuk menambah semangat, saya mengharapkan dukungan pada channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share kepada teman-teman. Kali ini, saya menceritakan alur cerita Suling Emas, lanjutan dari cerita Bukek Xiansu atau Manusia Dewa karangan Asmaraman Kopingho. Jilid 2. Tiba-tiba terdengar derap kaki kuda mereka yang dilarikan. Lucian melompat, pedangnya berkelebat, dan dua orang penunggang kuda terjungkal, tak bernyawa lagi. Melihat Lucian dengan mudah membunuh dua orang yang melarikan kuda, maka orang yang lain menjadi panik dan kabur. Kue Xiang dan Lucian melanjutkan perjalanan. Menjelang senja, mereka memasuki kota Kue Xiang. Mereka mencari rumah penginapan yang ada rumah makannya. Lucian melihat 6 orang laki-laki muncul, yang ternyata adalah orang tua dari pengikut sayembara yang dikalahkan Lucian, dan teman pencuri kuda yang minta bantuan Tosu dan Wesyo untuk membalas dendam. Terjadilah pertempuran Lucian yang dikeroyok 6 orang dan berjalan tidak seimbang, karena mereka hanya menjadi bulan-bulanan Lucian saja. Mendadak 6 orang itu berturut-turut mengeluarkan teriakan, kaget dan senjata mereka terlepas. Tercium oleh mereka bau arak, tepat pada jalan darah di siku lengan mereka. Tahulah 6 orang itu bahwa yang membuat mereka melepaskan senjata adalah pemuda pelajar yang duduk minum arak dengan tenangnya. Orang Selau memungut goloknya lalu menjura kepada Kue Xiang. Pendekar muda, kepandaianmu membuka mata kami yang bodoh. Bolehkah kami mengetahui siapa nama dan julukan Anda? Kue Xiang menarik napas panjang, kemudian bernyanyi. Angin kipas mengusir lalat dan menyegarkan diri. Suara suling mengusir harimau dan menenteramkan hati. Nama, harta, kepandaian tiada artinya. Yang penting adalah pelaksanaan kebenaran dalam hidupnya. Lucian berkata, dia bernama Kue Xiang. Orang-orang menyebutnya sebagai pendekar setan emas. 6 orang tersebut kelihatan kaget. Tanpa bicara apa-apa lagi, mereka lalu meninggalkan tempat itu. Kue Kokoh, dalam nyanyianmu tadi, kau menyebut-nyebut tentang kipas dan suling. Lalu di manakah sulingmu? Aku tadinya mempunyai sebuah suling. Akan tetapi benda itu hancur ketika aku bertemu dengan Dewa Lucia berlengan selaksa di Telaga Barat. Terbelalaklah mata Lucian karena ayahnya pernah bentrok dengan Dewa Lucia berlengan selaksa, bertempur sampai 2 hari 2 malam. Tidak ada yang kalah atau menang. Dalam perantorannya, tibalah Kue Xiang di Telaga Barat, telaga yang terkenal karena luas, indah, dan segar hawanya. Dia menyewa sebuah perahu, membeli beberapa macam masakan, dan arak. Dewa Lucia berlengan selaksa datang, dan dengan perahu yang disewa mengejar bunga kecil merah, kembang pelacur yang telah disewa hartawan Lim. Kue Xiang mendayung perahunya ke arah perahu besar yang mewah karena tertarik suara suling dari perahu besar. Kemudian Kue Xiang mengeluarkan suling dan melengkinglah suara sulingnya mendesak suara suling yang keluar dari perahu besar. Pada saat itu Kue Xiang melihat sebuah perahu meluncur cepat ke arah perahu besar, dan seorang Wesyo tinggi besar berteriak, "Hei, hartawan Lim, lekas serahkan bunga kecil merah kepadaku." Kemudian Wesyo itu mengobrak-abrik perahu besar hartawan Lim dan mengalahkan semua jagoan yang ada di perahu. Kue Xiang melihat seorang wanita berpakaian merah muda berlari ke pinggir perahu. Lalu wanita itu meloncat ke dalam air. Kongcu yang pandai bersuling, kau tolonglah aku yang bernasib malang, katanya sambil berusaha mengangkat tubuh memegang pinggir perahu.
"Bunga kecil merah, kembang pelacur, kau hendak lari kemana?" teriak Kwekyo. Kweseng mengerahkan tenaga mendayung perahu. Sesampainya di pinggir telaga, Kweseng cepat menarik lengan baju bunga kecil merah dan menyuruhnya lari. Kini Kweseng berhadapan dengan Weso sakti itu. Weso itu mengeluarkan sebatang cambuk hitam yang menyebutkan namanya. Kweseng kaget mendengar nama Dewa Losia berlengan selaksa. Nama ini adalah nama seorang tokoh yang jarang sekali muncul di dunia Kongo, namun terkenal amat jahat, keji, dan memiliki kesaktian yang hebat. "Dewa Locia, sudah lama aku mendengar namamu, dan ternyata keadaanmu cocok dengan namamu," kata Kweseng, yang kini memegang suling di tangan kanannya, sedangkan kipas di tangan kirinya. Dewa Losia memainkan cambuk halilintar, cambuknya yang sakti. Kweseng memainkan ilmu pedang 8 dewa di tangan kanannya, dan kipasnya memainkan ilmu kipas badai ngaduk samudra. Terjadilah pertempuran yang sangat hebat, sangat seru antara kedua orang sakti itu. "Ayah!" Dewa Losia terhuyung mundur dan tangannya menjadi setengah lumpuh. Matanya melotot, heran dan kaget. "Aku pernah mendengar seorang tokoh berjuluk setan berhati emas. Kaukah orangnya?" "Tidak salah, orang-orang menyebut begitu kepadaku." Pertandingan telah berlangsung setengah malam, dan kini fajar mulai menyingsing. Sinar merah mengambang di ufuk timur. "Kau ini orang muda luar biasa. Baru 2 kali selama hidupku benar-benar gembira melakukan pertandingan. Pertama melawan Raja Sakti berlengan 8, Luigian. Kedua dengan engkau inilah. Orang muda, aku pernah mendengar kau ini diambil murid Bukek Xiansu, manusia dewa yang katanya paling sakti. Akan tetapi mengapa muridnya hanya seperti kau, manusia biasa yang dapat kulawan? Aku hanya beruntung menerima petunjuknya. Kalau memang hendak bertanding, mari kita lanjutkan." Kweseng kini bangkit lebih dulu. Pertempuran kembali berkecamuk. Dewa Locia membekuk cambuknya, lalu menghantam dengan pukulan yang amat hebat, yang tidak mungkin dielakkan lagi. Terpaksa Kweseng menangkis dengan sulingnya, berbareng menyodokkan kipasnya. Prak! Kweseng terhuyung mundur, sulingnya hancur. Akan tetapi Dewa Locia juga terhuyung mundur. Perutnya kena ditotok ujung kipas sehingga mendadak perutnya menjadi mulas. Kalau orang lain tentu akan tembus perutnya atau rusak isi perutnya dan mati seketika. "Kweseng, belum selesai pertandingan kita, lain kali kita lanjutkan." "Sekarang pun boleh." Kweseng melompat dan mengejar. "Kongcu," suara bunga merah kecil. "Kongcu, kau kenapa? Kau tentu terluka. Aku sengaja menunggumu di sini, dan kebetulan kau lewat di sini. Bukankah ini jodoh namanya?" Akhirnya Kweseng dirawat bunga merah kecil. Bunga merah kecil bercerita bahwa dia adalah seorang berdarah bangsawan. Ayahnya seorang pangeran bernama Ku Si Chai yang mempunyai sepasang putri. Ketika kerajaan Tang runtuh, keluarga pangeran itu semua tewas kecuali anak kembar yang berhasil dibawa lari oleh seorang pelayan. Akan tetapi di tengah jalan mereka terhalang oleh keributan dan perang, sehingga seorang di antara anak kembar itu terlepas dari gandengan dan hilang. Yang hilang bernama Ku Gin In, sedangkan yang masih dapat diselamatkan oleh pelayan itu adalah Ku Kim In. Ku Kim In dipelihara pelayan itu. Karena keadaan yang amat miskin, akhirnya pelayan itu terjerat hutang kepada seorang pemilik sarang pelacuran bernama Bibi Chang yang mau membantu mereka. Makin lama hutang mereka bertumpuk. Akhirnya setelah Ku Kim In berusia 15 tahun, terpaksa dijual kepada Bibi Chang sebagai pembayar hutang. Demikianlah Kwe Koncu. Akulah Ku Kim In. Tak dapat aku melepas diri dari cengkeraman Bibi Chang.
Kembali bunga merah kecil menangis. Kueseng terharu. Sudahlah Nona, aku akan menebusmu dari bibit Chang. Dan adapun tentang Nona Ku Gin In, biarlah perlahan-lahan ku carikan untukmu. Malam itu merupakan malam yang amat mesra bagi Kueseng. Pada keesokan harinya, Kueseng berpamit untuk mencari suling yang baik. Seorang pembuat suling mempunyai bambu bintik hitam. Setelah bambu dikeluarkan, Kueseng menjadi girang sekali. Benar bambu naga hitam yang amat baik, tua dan sudah kering. Harap kau buatkan suling dari bambu ini, aku akan menunggu. Ketika Kueseng kembali, betapa kagetnya Kueseng melihat Ku Gin In atau bunga merah kecil telah diperkosa dan dibunuh oleh Dewa Lucia. Melihat Bibi Chang beserta anak buahnya datang, Kueseng secepat kilat ia melompat keluar kamar melalui jendela dan meninggalkan sulingnya di dekat tubuh pelacur itu. Kueseng mengakhiri ceritanya kepada Lucian. Lucian bertanya, "Pernahkah kau jatuh cinta?" Kueseng menjadi merah mukanya, kemudian berkata, "Selama ini aku tidak pernah jatuh cinta, hanya setelah bertemu dengan engkau." Entahlah. Kueseng dan Lucian melanjutkan perjalanan karena Lucian merasa tidak nyaman. Begitu keluar dari kota, Lucian membalapkan kudanya dan melakukan perjalanan setengah malam suntuk tanpa bicara. "Hai paman tukang perahu, mari kau seberangkan aku dan kudaku ke sana." Ketika perahu sudah meluncur ke tengah, Lucian bertanya, "Orang-orang mengungsi dari sana. Ada apakah di sana?" Si tukang perahu menjelaskan, daerah Shanxi mulai geger. Jenderal muda Kam menentang Gubernur Li Ko-yung yang mau memberontak melawan kerajaan. Keadaan menjadi geger karena Jenderal Kam mempunyai banyak pengikut dan rakyat banyak yang menyokong Jenderal Kam. Maka gubernur banyak melakukan penangkapan dengan tuduhan pemberontak. Setelah menyeberang, kembali Kueseng dan Lucian membalapkan kudanya. Tampaklah berbondong-bondong orang mengungsi ke selatan. Karena jalan mulai ramai oleh rombongan pengungsi, maka Lucian dan Kueseng mengambil jalan hutan yang sunyi. Tak lama kemudian terdengar derap kaki kuda dan muncullah 3 orang penunggang kuda. Penunggangnya adalah wanita muda yang cantik-cantik dan berpakaian mewah dan ringkas. Pedang terukir indah bergantung di punggung mereka. Yang terdepan paling tua usianya antara 25 tahun, pakaiannya serba merah. Yang kedua berusia 20 tahun, pakaiannya serba kuning. Dan yang ketiga usianya 18 tahun, pakaiannya serba hijau. Ketiganya wanita pesoleh. Kueseng dan Lucian melanjutkan perjalanan. Di persimpangan jalan mereka melihat banyak pengungsi. Kueseng bertanya kepada seorang pengungsi laki-laki yang sudah tua, "Paman, kalian hendak mengungsi kemanakah?" "Kemana lagi kalau tidak ke benteng Naga Emas? Hanya di sanalah tempat yang aman bagi kami, karena Jenderal Kam berada di sana." "Paman, masih jauhkah benteng itu dari sini?" Tiba-tiba Lucian bertanya. "Benteng itu tidak jauh, kira-kira 3 li lagi." Lucian berkata, "Kue Koko, kita berhenti di sini mencari tempat mengaso sampai nanti malam." Lucian merebahkan diri di atas rumput. Tidak sampai 10 menit, kemudian gadis itu sudah tidur nyenyak. Terdengarlah Lucian mengigau, "Kue Koko." Berdebar keras hati Kueseng. Gadis yang mengigau dan menyebut-nyebut namanya dalam tidur, bukankah itu berarti bahwa Lucian juga menaruh hati kepadanya? Bersambung ke jilid 3.